Enggak kok sayang, cuma kenal sepintas aja. Dia itu tetangga lama aku, ucap Alia berbohong. Serius, tanggap Robi. Iya sayang, mana mungkin aku bohong. Dahlah, gak penting juga. Alia merubah topik pembicaraannya dengan Robi. Namun entah kenapa Robi selalu saja memikirkan Diandra. Dia sangat tidak fokus dengan topik yang Alia bicarakan, hingga membuat perbincangannya tidak nyambung dengan Alia. Alia kesal, dia merajuk dan meninggalkan Robi. Robi pun hanya menggaruk tengkuknya yang tidak gatal, merasa ada yang tidak beres dengan dirinya. Petugas Robi memacu kendaraan mewah miliknya untuk segera pulang. Robi benar-benar lelah hari ini. Setelah sampai dan melewati agenda rutinnya, Robi kini duduk termenung di kamarnya. Hari ini cukup melelahkan bagi Robi sejak pertemuan yang tidak disengaja dengan wanita yang diduga adalah Diandra. Sejak itu pula Robi sering terlihat tidak fokus. Kenapa aku selalu memikirkan wanita itu ya? Aku yakin dia seperti Diandra. Apa itu memang Dian? Dan dia sudah memiliki pasangan hidup. Tapi yang dikandungnya apakah itu? Robi menggantung pertanyaannya di udara saat sadar jika dia memiliki firasat jika yang dikandung Diandra adalah darah dagingnya. Karena malam panas yang dilewatinya bersama dengan Diandra, dirinya memang tidak memakai alat pengaman. Sudah jelas jika dihitung-hitung dari sejak malam itu, mungkin usia kandungan Diandra saat ini sudah berumur 8 atau 9 bulan. Robi membuang nafas kasar. Dia mencoba mencari tahu siapa wanita hamil yang dilihatnya di hotel itu. Robi mengorek info dari orang terpercaya yang ditunjuknya untuk menyelidiki Diandra. Robi mulai beraksi mengutak-atik benda pipih yang menjadi andalannya itu. Tidak butuh waktu yang lama, seorang intel yang Robi tugaskan sudah membalas chat darinya. Ting! Bunyi notifikasi pesan di ponselnya. Seperti yang Tuan duga, Nona Dian memang sedang mengandung. Kurang lebih 9 bulan. Mungkin dalam minggu-minggu ini Nona Dian akan melahirkan. Oh ya Tuan, menurut orang yang tinggal di sekitar lingkungannya tinggal, Nona Dian memang tidak bersuami Tuan. Isi pesan dari intel yang Robi baca membuatnya merasa sedikit lega. Setidaknya dia sekarang bisa yakin jika itu adalah darah dagingnya. Kirim alamatnya padaku, aku akan menemuinya. Pesan Robi yang dikirimkannya langsung mendapat balasan. Oke. Robi langsung bersiap setelah mendapatkan alamatnya. Dia memacu kendaraan beroda 4 itu dengan sangat laju berharap segera sampai di tujuannya. Tidak butuh waktu yang lama, Robi pun sudah berhenti tepat di depan rumah yang sederhana. Kebetulan sekali, bak pucuk dicinta, ulam pun tiba. Orang yang sedang dicarinya sedang duduk santai di teras bersama seorang pria yang sedang menyeruput kopi di sampingnya. Maaf, bisa singgah sebentar di sini? Tanya Robi basa-basi. Pria itu tersenyum sumringah. Berbeda dengan Diandra, wajahnya seketika berubah menjadi tegang. Silakan Tuan, mari duduk. Dek, bisa buatkan minum sebentar buat tamu kita ini? Tanya Abimana pada Diandra. Oh iya bang, tunggu sebentar, jawab Diandra. Dia pun beranjak dari duduknya seraya mengusap perut buncitnya yang tiba-tiba aktif saat mendengar suara Robi. Robi pun sempat melihat perut buncit itu bergerak-gerak. Entah mengapa, ia rasanya ingin sekali mengusap perut Diandra. Rasanya seperti ada magnet yang menariknya untuk selalu mendekat pada Diandra. Oh iya, sampai lupa. Tuan ini dari mana? Dan ada kepentingan apa kemari? Sebab sepertinya Tuan bukan orang daerah sini. Saya belum pernah lihat sebelumnya, ucap Abimana sopan. Robi masih asik memandangi Diandra yang mulai menghilang di balik pintu, sampai dia hampir terlonjak saat Abimana menyenggol lengannya. Iya maaf. Tadi Anda bertanya apa ya? Saya kurang fokus. Abimana tersenyum. Dia dapat menangkap pandangan Robi yang sepertinya mengenali Diandra. Kenapa? Apa Tuan ini kenal dengan dia? Selidik Abimana. Robi menatap Abimana, namun dia bukannya menjawab malah balik bertanya. Anda ini siapanya wanita itu ya? Dengan waktu yang bersamaan, Diandra pun muncul dari belakang dengan membawa segelas kopi yang akan dia berikan kepada Robi. Namun dengan cepat Diandra menyambar pertanyaan Robi yang ditujukan untuk Abimana. Suami, dia suami saya Tuan, jawab Diandra tegas. Namun dia tidak berani menatap mata Robi karena Diandra sangat mengenali Robi. Untuk kebohongan yang dia ciptakan itu hanya akal-akalannya saja agar Robi tidak lagi mengusik kehidupannya dan anak dalam kandungannya.
Abimana juga kaget mendengar jawaban yang keluar dari mulut Diandra. Abimana bisa menyimpulkan jika kedua orang di hadapannya ini memang saling kenal. Berbeda dengan Robby, dia tampak merah padam, kecewa yang Robby rasakan hingga membuatnya sedikit emosi. Namun, sekuat tenaga dan sebisa mungkin dia menahannya. Robby tidak bodoh, tentu dia tidak ingin kehilangan kesempatan untuk bertanya secara langsung dengan Diandra. "Maaf bang, boleh saya minta izin untuk bicara dengan Dian sebentar?" tanya Robby sopan pada Abimana. Diandra sudah memberikan kode agar tidak mengizinkan Robby bicara padanya, namun Abimana justru mengizinkannya. Dia malah pergi ke dalam untuk memberikan ruang pada pria yang menurut Abimana cukup baik dan sopan. Setelah kepergian Abimana, Robby menatap Diandra dan mencekal pergelangan tangan Diandra. "Katakan padaku Dian, siapa ayah dari bayi yang kamu kandung itu?" Kedua sudut mata Diandra sudah mengembang menahan tangis. Namun sebisa mungkin ditahannya, Diandra tidak mau terlihat lemah di mata Robby. "Maaf Tuan, ini anakku," jawab Diandra seraya menyeka sudut matanya yang merembes. "Aku tahu dia anakmu, tapi siapa ayahnya? Katakan, dia anakku kan?" desak Robby. "Bukan Tuan, dia anak suamiku, Bang Abimana." "Sudah, sekarang tunggu apa lagi? Pergi dari hadapanku. Dan jangan pernah bertanya-tanya tentang aku dan anakku," ucap Diandra tegas. Namun di hatinya dia sangat sedih dan sakit sekali, bagaikan tertusuk sembilu dan tersayat-sayat perihnya luka. Andai saja dia bisa memilih, mungkin dia juga tidak ingin berdosa seperti ini. Namun karena rasa takutnya memaksa dia berbohong pada Robby dan juga membohongi bayi dalam kandungannya. Sebelum kedatangan Robby sekarang, Alia tadi sempat menemuinya dan mengatakan jika Robby melenyapkan bayi yang dikandung oleh Diandra karena takut reputasi dia dan keluarganya akan tercoreng. Alia bahkan sempat perlihatkan bukti percakapan antara Robby dan bodyguardnya. Entah sepandai apa Alia mengedit isi percakapan itu sehingga membuat Diandra yakin jika itu memang yang sedang direncanakan oleh Robby dan keluarga. Robby terus memandangi wajah Diandra. Dia berharap jika Diandra akan mengulang dan mengatakan hal yang berbeda. Tentu saja yang Robby harapkan adalah dirinya sebagai ayah biologis bayi yang sedang dikandung Diandra. Diandra memberanikan diri mendongak untuk menatap kedua bola mata Robby. Ada perasaan kecewa yang ditangkap oleh Diandra. Hampir saja dia ikut terlena dalam manik mata yang indah itu. Namun, buru-buru Diandra menyadarkan pikirannya. "Mau tunggu apa lagi, Tuan? Sudah tahu kan arah jalan pulang?" Sinis Diandra berpura-pura tegas. Dengan waktu yang bersamaan Abimana keluar. Dia tahu jika Diandra sedang menahan emosi dengan begitu hebatnya. Oleh sebab itu, Abimana cepat tanggap. Setahunya jika ibu hamil tidak boleh stres. Itu yang dia ketahui selama rutin mengantarkan Diandra pemeriksaan. "Oke, terima kasih. Saya permisi," ucap Robby penuh rasa kecewa. Dengan langkah cepat dia meninggalkan rumah sederhana itu. Baru saja selangkah Robby memasuki mobil mewahnya, suara teriakan Abimana menggema dan dapat didengar oleh Robby. Dengan cepat Robby menoleh ke belakang. Dilihatnya Diandra sudah tersungkur memegangi perutnya. Dan Abimana sedang bersusah payah menjaga Diandra. Dengan langkah 1000, Robby berlari ke arah Diandra, mengejarnya hendak menolong Diandra. Dalam waktu yang bersamaan Sisil pun pulang kerja. Dia dengan panik menanyakan keadaan Diandra tanpa sadar ada kalimat yang mencurigakan terdengar oleh Robby. "Apa? Sayang? Kalau wanita ini memanggil pria itu dengan sebutan sayang, jadi Dian siapanya dong?" "Fix bukan suami Dian. Ini pasti akal-akalan Dian, mau menghindar dari aku," pikir Robby. "Maaf, saya bawa ke rumah sakit terdekat aja ya. Ini darurat. Sepertinya Dian mau lahiran," ucap Robby panik. Sisil yang baru sadar dengan keberadaan Robby pun menatap tajam ke arah suaminya. Dia menyenggol lengan Abimana. "Siapa dia?" tanya Sisil pada suaminya. Abimana hanya menggeleng karena memang pada kenyataannya dia juga tidak tahu siapa itu Robby. "Udah cepat, ini darurat. Ayo." Sisil berjalan lebih dahulu untuk membukakan pintu mobil. Sementara Robby dengan susah payah dia menggendong Diandra dengan sangat hati-hati. Diandra yang sedang sakit hanya bisa pasrah saat tangan kekar milik Robby mulai menyentuh dan membuatnya melayang di udara. Yang Diandra lakukan hanya terpejam menahan sakit yang begitu hebat di perut bagian bawahnya, seperti ada sesuatu yang sedang menerobos dan mencabik-cabik dalaman perutnya. Robby semakin panik saat Diandra mulai berteriak histerius. Dengan kecepatan di atas rata-rata, Robby memacu roda 4-nya bak kesetanan. Robby benar-benar kalut.
Dia terus menerobos keramaian jalanan. Saking paniknya, tidak ada hal lain yang bisa dia pikirkan. Yang ada dalam pikirannya hanyalah bagaimana cara agar sampai tepat waktu, serta ibu dan bayinya bisa dalam keadaan sehat dan selamat. Bersambung.